Kita akan membahas mengenai Sritex yang sedang viral juga gitu ya. Akhirnya diputuskan pilot begitu. Tentunya ini akan berdampak bukan hanya kepada pemutusan hubungan kerja ya, kegiatan operasional perusahaan dan utamanya mungkin kepada pemilik ya dari saham-saham Sril itu sendiri. Boleh dijelaskan Pak sebetulnya untuk saat ini saham Sril sendiri itu seperti apa sih atau mungkin sejak kemarin ya kan sempat disuspend juga. Seperti apa Pak? Kalau nggak salah Sril itu sudah disuspend 3 tahun lebih ya. 40-an sekian bulan ya. Jadi memang sudah lama ya, disuspend oleh bursa. Nah, penyebab suspensi itu macam-macam gitu. Bisa karena Sril tidak memenuhi kewajibannya ke bursa, misalnya menyampaikan laporan keuangan secara periodik, tahunan dan 6 bulanan ya. Nah, itu bisa disuspend gitu. Nah, suspensi itu akan dibuka sampai Sril menyampaikan memenuhi kewajibannya itu gitu. Nah, kalau sampai sekarang suspensinya belum dibuka, ya jawabannya bisa jadi karena memang belum memenuhi kewajiban ke bursa yang menjadi penyebab disuspendnya Sril pada waktu itu. Baik, jadi laporan keuangan ini menjadi salah satu poin ya. utama ya. Yeah. Mengapa misalnya ada beberapa perusahaan ya, bukan hanya Sril yang akhirnya mungkin disuspend. Nah Pak, tapi menarik jika kita melihat bagaimana posisi Sril saat ini. Tentunya ini juga akan berdampak kepada investor begitu ya. Atau pembeli-pembeli daripada sahamnya atau investor publik lah. Ini teknisnya akan bagaimana nih Pak nasibnya nih? Ya mungkin sebelum menjawab itu saya sampaikan bahwa kondisi pilot atau bangkrut itu memang salah satu risiko yang harus dihadapi oleh investor di pasar modal gitu. Jadi oleh karena itu sebelum mereka memutuskan membeli suatu saham, mereka harus lakukan analisis dulu kan, fundamental gitu. Fundamental perusahaan, kinerja keuangan perusahaan juga Pak. Khususnya misalnya price to book value-nya berapa, kemudian debt to equity ratio-nya berapa gitu. Dan rasio-rasio yang lain ya. Jadi sebelum memutuskan membeli satu saham, harusnya mereka lakukan itu dulu. Dan kalaupun mereka sudah lakukan ternyata terjadi juga pilot atau bangkrut, itu memang risiko yang harus ditanggung. Jadi apa yang harus dilakukan oleh investor. Nah, kondisi pilot ini kan atau delisting itu kan tidak sekonyong-konyong datang kan. Beberapa bulan, tahun sebelumnya itu ada proses ya Pak? Proses yang dilakukan. Bursa sudah mengumumkan kondisi perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangan, itu kan diumumkan oleh bursa. Bursa menaikkan sanksi, denda atau suspend ke perusahaan. Itu kan semuanya informasi itu disampaikan oleh bursa. Nah, harusnya investor yang membeli saham Sril jauh-jauh hari sudah bisa melakukan, sudah aware ya Pak ya? Sudah aware dan bisa melakukan aksi untuk menyelamatkan diri masing-masing gitu. Nah, pertanyaannya kalau sekarang sudah dipilotkan, nah mungkin kita perlu, mungkin secara umum masyarakat menganggap pilot itu sama dengan bangkrut, padahal belum tentu gitu. Pilot itu adalah proses hukum yang dilakukan oleh perusahaan kreditur. Itu kan minimum harus 2 kreditur yang bisa mengajukan permohonan pilot ke pengadilan niaga gitu. 2 saja itu sudah memenuhi syarat untuk mengajukan pilot. Tapi pilot sendiri, keputusan pilot belum tentu berujung ke bangkrut kan. Itu kan cuman mungkin cerita orang hukum ya, pasti itu kan terminologi hukum bahwa dia dipilotkan. Kalau kita lihat kan supplier yang mengajukan permohonan pilot itu kan piutang mereka cuma sekitar 100 M, padahal total liabilities-nya Sril itu sekitar 25 triliun. Artinya cuma 0,sekian% dari total kewajiban gitu. Nah, apakah nanti akan berakhir ke bankruptcy? Belum tentu juga gitu. Kalau dalam masa sekarang ini sudah bisa dilakukan penyelamatan, bisa jadi nanti Sril tidak jadi bangkrut atau tidak jadi pilot. Nah, apa yang harus dilakukan oleh investor? Memang kalau sampai Sril di delisted dari Bursa Efek Indonesia, itu kan memang di POJK nomor 3 2021 dan juga surat edaran OJK nomor 13 tahun 2023 itu diatur mengenai buyback oleh perusahaan publik yang dinyatakan delisting dari bursa atau pilot atau bankrupt lah gitu. Cuman pertanyaannya kalau perusahaan yang delisted itu harus buyback, pertanyaannya
buybacknya pakai uang apa gitu. Kalau Dananya dari mana? dananya dari mana? Kalau bayar utang aja mereka nggak sanggup. Ya. Sebagaimana kita tahu kan prioritas pemegang saham itu ada di ketiga kan. Iya, iya. Pertama kan harus bayar utang ke bank dulu. Preference, kemudian ya privilege-nya ada di bank dulu kan, kemudian ke kreditur yang lain dan terakhir pemegang saham. Kalaupun nanti semua asetnya Appraisal. di appraise kemudian dijual di pasar, berapa sih yang dapat? Bisa jadi yang tersisa untuk pemegang saham itu tidak ada. Karena kalau kita lihat laporan keuangan per Juni 2024, total hutangnya tadi kan 25 triliun. Iya. Asetnya kira-kira cuma sekitar 9 triliun. Artinya equity sudah negatif sekitar 15 triliun. Jadi kalaupun asetnya dijual, Cukup jauh ya Pak? cukup gapnya. jauh dari total hutang yang ada. Jadi memang peraturan OJK dan peraturan Bursa Efek Indonesia memungkinkan untuk buyback, mengharuskan untuk buyback. Pertanyaannya, buybacknya pakai uangnya siapa? Gitu, pakai uang dari mana gitu? Karena untuk bayar kreditur aja nggak cukup gitu. Gitu sih. Baik Pak. Ini kalau kita lihat ya Pak, memang kan serial ini sudah disuspensi sejak Mei tahun 2021 begitu ya Pak ya. Dan ini juga artinya karena tadi ya laporan keuangan atau menunda pembayaran pokok begitu Pak. Nah, jika dilihat berbagai masalah-masalah begitu ya, yang tentunya sekarang sedang dihadapi serial, apakah ini juga menjadi salah satu kriteria untuk force delisted bagi serial itu sendiri? Iya, memang di peraturan bursa itu peraturan kalau salah peraturan nomor 1N ya. Itu peraturan mengenai delisting dan relisting. Nah, memang salah satu penyebab bursa bisa melakukan force delisting itu ya. Kalau bursa menganggap kondisi perusahaan ini secara negatif mempengaruhi keberlangsungan usahanya. Itu sudah tidak sehat. Sudah tidak sehat, tidak bisa berlangsung berusaha lagi ya. Atau ya ada 3 penyebab sih untuk bisa delisting. Satu itu kemudian perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya ke bursa. Ya termasuk yang ketiga ini bahwa kalau sampai perusahaan itu pilot atau bangkrut, ya bursa harus melakukan delisting dari pencatatan di bursa gitu. Jadi memang itu wewenang dari Bursa Efek untuk melakukan delisting suatu emiten.